Selamat datang di jam sunyi. Di saat dunia tertidur, rahasia yang paling rapat pun mulai bicara. Kami hadir untuk menyuarakan luka yang terbungkam dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Pasang headphone Anda, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai kisahnya. Lampu gantung kristal di lobi kantor pusat Aruna Group berpendar keemasan, memantulkan bayangan seorang wanita yang berdiri tegak menatap jendela besar ke arah kota. Arini, pemilik tunggal kekaisaran bisnis itu, memutar cincin polos di jari manisnya. Di balik wajahnya yang tenang dan anggun, tersimpan sebuah keputusan besar yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhan. Hari ini, tepat 3 tahun setelah kepergian ayahnya, masa penyamarannya akan dimulai. Apakah Anda yakin, Ibu Arini? Suara Pak Baskoro, asisten kepercayaannya, memecah keheningan. Menghilang dari dunia bisnis selama bertahun-tahun demi sebuah wasiat, itu bukan hal yang mudah. Anda akan melepaskan segala kenyamanan ini. Arini menoleh perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Ayah ingin aku menemukan seseorang yang mencintai jiwaku, Baskoro. Bukan angka-angka di rekening bankku. Jika aku harus menjadi orang biasa untuk menemukan ketulusan, maka biarlah dunia melupakan nama Arini Aruna untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, suasana berubah drastis. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota menjadi saksi bagaimana sang ratu bisnis itu kini sibuk di dapur yang sempit. Arini, dengan celemek abu-abu yang kini menjadi seragam hariannya, sedang mengaduk sayur sup dengan penuh kasih. Pikirannya dipenuhi oleh Galih, pria yang ia pilih. Seorang pria yang ia yakini sebagai jawaban atas wasiat ayahnya. Galih adalah pria mandiri yang sedang membangun bisnis kecil, dan Arini mencintainya karena Galih tampak begitu tulus saat mereka pertama kali bertemu di sebuah perpustakaan kota. Pintu depan terbuka dengan suara kasar. Arini tersenyum, bergegas menyambut suaminya. Namun, senyum itu membeku saat melihat Galih masuk dengan wajah masam, diikuti oleh Ibu Ratna, ibu mertuanya, yang langsung melempar tas belanjanya ke atas meja makan yang baru saja dibersihkan Arini. Arini, mana minumnya? Kamu ini kerjanya apa saja di rumah? Istri itu harusnya sigap kalau suami dan mertua datang. Seru Ibu Ratna dengan nada tinggi. Matanya menatap tajam ke arah celemek Arini yang sedikit terkena noda kuah sayur. Lihat penampilanmu, kusam sekali. Benar-benar tidak ada bangga-bangganya punya menantu sepertimu. Galih tidak membela. Ia justru duduk di kursi sambil melonggarkan dasinya, mengabaikan kehadiran Arini yang berdiri mematung. Sudahlah, Bu. Arini memang lambat. Mungkin dia terlalu lelah hanya karena mengurus rumah sekecil ini. Arini merasakan sesuatu yang dingin menusuk hatinya. Ia melihat Galih, pria yang dulu berjanji akan selalu menghargainya. Kini bahkan tidak menatap matanya. Galih tidak tahu bahwa modal usaha yang baru saja ia terima dari investor misterius minggu lalu berasal dari tangan istrinya sendiri. Galih juga tidak tahu bahwa rumah yang mereka tempati ini dibeli secara tunai oleh Arini, melalui pihak ketiga, agar Galih tidak merasa rendah diri. Maaf, Bu, ini air jeruk hangatnya, ucap Arini lembut, mencoba menekan rasa perih di dadanya. Ibu Ratna mencicipi minuman itu, lalu meletakkannya kembali dengan kasar hingga airnya tumpah ke taplak meja. Tawar, persis seperti hidupmu. Galih, Ibu rasa kamu harus mulai memikirkan masa depanmu. Perusahaanmu mulai sukses. Kamu butuh pendamping yang berkelas, bukan wanita yang hanya tahu bau bawang dan dapur. Galih terdiam, tatapannya kosong menatap lantai. Seolah-olah kata-kata ibunya adalah sebuah kemungkinan yang mulai ia pertimbangkan. Arini berdiri di sudut dapur, memegang erat kain lap di tangannya. Di jam sunyi yang mulai merayap masuk ke dalam rumah itu, Arini menyadari bahwa ujian yang ia pilih ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia telah memberikan segalanya, namun yang ia terima hanyalah debu penghinaan di bawah kaki orang-orang yang ia cintai. Lampu dapur yang temaram seolah menjadi saksi bahwa penyamaran ini bukan lagi tentang mencari cinta, melainkan tentang mengungkap sebuah kebenaran yang akan menghancurkan hati siapapun yang berani meremehkannya. Kebenaran itu terasa semakin pahit ketika pagi berikutnya, Galih pulang dengan wajah yang berseri-seri, bukan karena rindu pada istrinya,
melainkan karena ambisinya yang baru saja terpenuhi. Ia melempar sebuah map dokumen ke atas meja makan di depan Arini, yang sedang mengiris bawang. Kontrak besar itu akhirnya tembus, Arini. Perusahaanku sekarang resmi menjadi mitra utama sebuah hotel mewah. Seru Galih dengan nada sombong yang belum pernah Arini dengar sebelumnya. Tanpa Arini beritahu, hotel mewah yang dimaksud adalah salah satu cabang dari Aruna Group, milik istrinya sendiri. Bukannya memeluk Arini sebagai tanda terima kasih atas dukungannya selama ini, Galih justru menatap Arini dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Tapi ada satu syarat, minggu depan akan ada pesta perayaan. Aku tidak mungkin membawamu dengan penampilan seperti ini. Ibu benar, kamu terlalu domestik. Kata-kata itu meluncur seperti sembilu, mengiris harga diri Arini yang selama ini ia simpan rapat di balik celemeknya. Ibu Ratna, yang muncul dari balik pintu kamar sambil mengenakan kalung mutiara imitasi yang baru dibelinya, menyahut dengan tawa sinis. Ibu sudah bilang, Galih, Arini ini hanya akan mempermalukanmu di depan kolega penting. Biarkan dia di rumah saja, mengurus cucian. Ibu sudah menyiapkan pengganti yang lebih pantas untuk menemanimu ke pesta itu. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi, dan masuklah seorang wanita bernama Tiara. Ia tampil sangat modis, dengan gaun bermerek dan aroma parfum mahal, yang seketika memenuhi ruangan sempit itu. Arini hanya bisa mematung di sudut dapur, memegang pisau dapur yang masih tertempel sisa bawang. Di dalam hatinya, ia merasa geli sekaligus miris melihat Tiara bersikap seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang baru. Tiara melirik Arini dengan tatapan seolah melihat pelayan rendahan. Oh, jadi ini wanita yang sering ibu ceritakan? Kasian sekali, tangannya sampai kasar begini karena terlalu banyak mencuci. Ucap Tiara sambil mengulurkan tangan yang halus, sengaja memamerkan kemewahannya di hadapan Arini. Galih tampak terpesona melihat Tiara. Ia bahkan tidak menyadari bahwa blazer yang dikenakan Tiara adalah produk gagal dari salah satu anak perusahaan Arini yang seharusnya sudah ditarik dari pasaran. Tiara akan membantuku dalam urusan relasi bisnis Arini. Dia memiliki koneksi luas. Tidak seperti kamu yang hanya punya koneksi dengan tukang sayur, ucap Galih tanpa perasaan. Ia kemudian mengambil dompetnya dan meletakkan selembar uang pecahan kecil di meja. Ini, belikan daging yang bagus untuk makan malam Tiara dan ibu. Jangan sampai masakanmu hambar seperti biasanya. Malam itu, Arini memasak di bawah tekanan sindiran yang terus mengalir dari ruang tengah. Ia bisa mendengar Galih dan Tiara tertawa bersama, sementara Ibu Ratna terus memuji-muji betapa serasinya mereka berdua. Arini menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di pintu oven yang bersih. Ia teringat pada ruang kerjanya yang luas di puncak gedung pencakar langit, di mana ribuan orang menunduk hormat padanya. Namun di sini, di rumah yang ia biayai sendiri, ia bahkan lebih rendah dari bayangan di dinding. Kesabaran Arini mulai menipis saat ia mendengar Tiara berbisik kepada Galih. Galih, rumah ini terlalu kecil untuk pria sesukses kamu. Bagaimana kalau kita mencari apartemen mewah? Aku dengar Aruna Group baru saja membuka unit eksklusif. Arini tersenyum dingin dalam kegelapan dapur. Ia tahu betul apartemen mana yang dimaksud, karena ia sendirilah yang menandatangani sertifikat kepemilikannya. Jam sunyi kembali menyapa, namun kali ini bukan membawa kesedihan, melainkan sebuah rencana yang mulai matang. Arini menyadari bahwa Galih bukan lagi pria yang ia cintai di perpustakaan dulu. Kekuasaan yang ia berikan secara rahasia telah mengubah Galih menjadi monster yang buta. Arini pun mengambil ponsel rahasianya dari dalam tumpukan kain serbet, mengetik sebuah pesan singkat kepada Baskoro. Siapkan daftar tamu untuk pesta minggu depan. Pastikan nama Galih berada di urutan paling bawah, dan siapkan kejutan yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam yang gelap itu menjadi saksi bahwa sang ratu tidak akan selamanya diam di balik celemeknya, karena badai yang ia ciptakan sendiri kini sedang bersiap untuk meluluh lantakan segalanya. Badai itu mulai berhembus halus saat fajar menyapa, ketika Arini dengan sengaja lupa menyetrika kemeja keberuntungan Galih yang akan digunakan untuk pertemuan prapesta. Galih terbangun dengan geraman marah, mendapati kemeja mahalnya kusut masai di sudut kursi. Arini,
Apa yang kamu kerjakan semalaman? Kamu tahu hari ini sangat penting, tapi mengurus satu kemeja saja tidak becus. Teriak Galih dari dalam kamar, suaranya mengguncang dinding rumah yang sebenarnya dibangun dari kemurahan hati wanita yang sedang ia bentak. Arini masuk dengan wajah yang dibuat tampak lesu dan penuh permohonan maaf, meski matanya berkilat tajam. Maaf, Mas. Tadi malam aku harus membersihkan seluruh dapur, karena ibu bilang Tiara tidak suka bau bawang yang menyengat. Ucapnya lembut sambil menunduk. Ibu Ratna yang baru saja keluar dari kamar dengan masker wajah tebal langsung menimpali. Makanya Galih, sudah ibu bilang, wanita ini hanya bisa menghambat kariermu. Kalau Tiara, dia pasti sudah menyiapkan segalanya bahkan sebelum kamu bangun. Di tengah kepanikan Galih mencari pakaian pengganti, Tiara menelepon dengan nada manja yang terdengar hingga ke ruang tengah. Ia mengabarkan bahwa undangan fisik untuk pesta perayaan di Hotel Aruna telah tiba. Namun anehnya, undangan itu hanya berlaku untuk satu orang dan satu pendamping, tanpa menyebutkan nama keluarga. Galih mendadak gelisah. Ia sangat ingin membawa ibunya dan Tiara secara bersamaan untuk menunjukkan status barunya. Tenang saja, Mas. Mungkin itu hanya kesalahan teknis. Kamu kan mitra penting mereka sekarang. Hibur Arini sambil menyodorkan segelas kopi yang sebenarnya ia buat dari biji kopi kualitas terendah yang bisa ia temukan. Sore harinya, Tiara datang berkunjung lagi, kali ini membawa beberapa sketsa gaun mewah. Ia dengan angkuh membentangkan sketsa itu di depan Arini, sengaja meminta Arini mengambilkan minum berkali-kali hanya untuk memamerkan kekuasaannya. Arini, tolong buatkan camilan yang tidak membuat gemuk. Gaun ini harganya puluhan juta. Aku tidak ingin terlihat sesak saat bersanding dengan Galih di panggung nanti. Ucap Tiara dengan nada memerintah. Arini hanya mengangguk patuh. Namun di dalam kepalanya, ia mencatat setiap hinaan itu sebagai angka-angka yang harus dibayar mahal oleh mereka kelak. Namun, ketegangan sebenarnya meledak ketika sebuah kurir datang membawa kotak besar berisi gaun pesanan Tiara yang diklaim sebagai rancangan desainer ternama. Saat kotak itu dibuka, Ibu Ratna berdecak kagum, namun Arini hampir saja tertawa lepas. Sebagai pemilik industri yang juga menguasai lini mode, Arini tahu bahwa gaun itu adalah tiruan murah yang dijual di pasar gelap. Hasil dari keserakahan Tiara yang sebenarnya sedang terlilit utang besar, dan hanya berpura-pura kaya di depan Galih. Wah, Galih, lihatlah, menantu idaman ibu ini memang punya selera kelas atas. Tidak seperti celeme butut yang selalu dipakai istrimu itu. Puji Ibu Ratna sambil mengelus kain kasar gaun tersebut. Galih menatap gaun itu dengan bangga, lalu berpaling pada Arini, dengan tatapan dingin yang seolah mengusirnya dari ruang kenyataan. Arini, saat pesta nanti, aku ingin kamu tetap di rumah. Jangan berani-berani muncul di hotel, atau bahkan mendekati area pesta. Aku sudah bilang pada Satpam bahwa aku hanya datang bersama ibu dan Tiara. Jika kamu muncul dan mempermalukanku dengan wajah kusammu itu, aku tidak akan segan-segan mengakhiri semua ini. Ancaman itu menggantung di udara, berat dan menyesakan bagi siapapun yang mendengarnya, namun bagi Arini, itu adalah kunci terakhir yang ia butuhkan untuk membuka peti kemarahannya. Ia menatap Galih, pria yang kini benar-benar telah buta oleh kilau harta palsu, dan menyadari bahwa jam sunyi di rumah ini akan segera berakhir berganti dengan gema langkah kakinya di lantai marmer hotel miliknya. Arini masuk ke kamar kecilnya, mengambil ponsel rahasia, dan memberikan instruksi terakhir kepada Baskoro. Batalkan akses VIP untuk tamu bernama Tiara, dan pastikan Galih harus melewati pintu pemeriksaan paling ketat sebelum dia diizinkan melihat siapa pemilik hotel yang sebenarnya. Kesunyian malam itu terasa berbeda, seolah-olah seluruh semesta sedang menahan napas menyaksikan seorang ratu yang sedang melipat celemeknya untuk terakhir kali sebelum mengenakan kembali mahkotanya yang sempat ia sembunyikan. Hari yang dinantikan itu pun tiba dengan suasana yang mencekam di rumah kecil tersebut. Galih tampak sibuk mematut diri di depan cermin, mengenakan setelan jas yang ia beli dengan sisa tabungan usahanya. Sementara Ibu Ratna terus mengagumi penampilannya sendiri dalam balutan kain yang ia anggap sangat mewah. Arini hanya berdiri di ambang pintu kamar, menatap suaminya dengan keheningan yang dalam. Mas,
Apakah kamu benar-benar tidak ingin aku ikut? Hanya untuk memastikan kamu tidak kekurangan apapun di sana, tanya Arini, memberikan satu kesempatan terakhir bagi Galih untuk menunjukkan sedikit saja rasa hargaya. Galih mendengus kasar tanpa menoleh sedikit pun. Sudah berapa kali aku bilang, jangan membuatku malu, Arini. Kamu hanya akan menjadi beban di sana. Tetaplah di sini. Bersihkan rumah ini sampai mengkilap. Itu jauh lebih berguna daripada kamu berdiri di sampingku dengan wajah lesu itu. Serunya sambil menyambar kunci mobil. Ibu Ratna menyeringai puas, lalu melangkah keluar mendahului anaknya dengan dagu yang terangkat tinggi, seolah-olah ia sedang bersiap untuk menguasai dunia. 1 jam kemudian, kegemparan mulai melanda lobi megah Hotel Aruna yang bersinar seperti istana cahaya. Galih, Ibu Ratna, dan Tiara turun dari mobil sewaan dengan gaya yang sangat angkuh. Namun saat mereka melangkah menuju gerbang pemeriksaan VIP, langkah mereka terhenti secara paksa. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap menghalangi jalan mereka dengan wajah yang kaku seperti batu. Maaf, Bapak Galih dan rombongan. Nama Anda dipindahkan ke pintu masuk reguler melalui pemeriksaan tingkat 3, ucap petugas itu dengan suara yang berat. Tiara terbelalak, wajahnya yang penuh riasan tebal mulai tampak panik. Apa maksudmu? Aku adalah pendamping utama mitra hotel ini. Jangan lancang atau aku akan meminta pemilik hotel ini memecatmu. Teriaknya, mencoba menutupi rasa malu di depan tamu-tamu terpandang lainnya. Namun, petugas itu tetap bergeming, justru mengeluarkan sebuah daftar digital yang menunjukkan bahwa akses VIP untuk nama Tiara telah dibatalkan oleh pusat secara permanen. Galih mulai merasa butiran keringat dingin membasahi punggungnya. Ia melihat bagaimana para kolega bisnisnya menatap mereka dengan tatapan bingung dan penuh bisikan sinis. Sementara itu, di sebuah ruangan rahasia di lantai teratas hotel, Arini sedang berdiri tenang di depan cermin besar. Ia tidak lagi mengenakan celemek abu-abu yang kusam, melainkan sebuah gaun sutra berwarna hitam pekat dengan aksen emas yang menyala, dirancang khusus oleh perancang kelas dunia. Baskoro masuk dan menunduk dalam. Semua sudah siap, Ibu Arini. Galih dan rombongannya sedang tertahan di pintu pemeriksaan umum. Mereka tampak sangat putus asa dan dipermalukan. Arini hanya menatap pantulan dirinya, memoleskan gincu berwarna merah berani yang melambangkan kekuatan dan akhir dari kesabarannya. Di bawah, Galih terpaksa mengantre di jalur umum yang sangat panjang, dihimpit oleh kerumunan orang, sementara Ibu Ratna terus mengeluh karena kakinya yang sakit akibat sepatu hak tinggi yang ia paksakan. Saat akhirnya mereka sampai di ambang pintu masuk aula utama, lampu tiba-tiba padam dan sebuah sorot lampu tunggal mengarah ke panggung utama di atas sana. Suara pembawa acara bergema dengan sangat berwibawa melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, sambutlah pemilik tunggal Aruna Group, sosok misterius yang selama ini menggerakkan roda kekaisaran kita, Ibu Arini Aruna. Galih membeku, jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia mendongak dan melihat sosok wanita di atas panggung itu. Lampu perlahan-lahan menerangi wajah wanita tersebut, menyingkap identitas yang selama ini tersembunyi. Di sana, berdiri tegak dengan mahkota berlian yang membiaskan cahaya menyilaukan, adalah istrinya. Wanita yang beberapa jam lalu ia tinggalkan untuk mencuci piring di dapur yang gelap. Mata Arini menatap lurus ke arah kerumunan, menembus kegelapan hingga matanya bertemu dengan mata Galih yang mulai bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Dunia seolah runtuh tepat di bawah kaki Galih dan Ibu Ratna saat Arini mulai berbicara melalui mikrofon emasnya. Suaranya tenang namun memiliki kekuatan yang sanggup menghancurkan gunung es. Selamat malam. Terkadang orang harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa apa yang mereka injak sebenarnya adalah emas yang paling berharga. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekik bagi Galih, yang kini menyadari bahwa jam sunyi di rumah mereka telah berubah menjadi lonceng kematian bagi semua kesombongan dan kebohongannya. Gema suara Arini menyapu seluruh aula megah itu, menciptakan keheningan yang begitu pekat, hingga suara detak jantung Galih terdengar seperti tabuhan jenderang di telinganya sendiri. Ibu Ratna berdiri mematung dengan mulut terenganga, tangannya gemetar hebat hingga tas imitasi yang ia banggakan jatuh ke lantai marmer tanpa ia sadari. Galih mencoba melangkah maju,
Kakinya terasa berat seolah tertanam di lantai. Sementara pandangan ribuan orang mulai beralih menatapnya dengan penuh selidik dan bisikan tajam yang merayap seperti semut api. "Gis, Arini?" Bisik Galih pelan, suaranya tercekat di tenggorokan, hilang di tengah kemegahan yang kini terasa mencekik. Ia melihat istrinya berdiri di sana, begitu jauh dan tak terjangkau, dikelilingi oleh para pengawal dan pejabat tinggi yang menunduk hormat kepadanya. Tiara, yang tadi berdiri angkuh di samping Galih, kini pucat pasi. Ia mengenali beberapa pria di sekitar Arini sebagai kreditor yang selama ini mengejar utang-utangnya. Dan kini pria-pria itu menatapnya dengan tatapan predator yang telah menemukan mangsanya. Arini turun dari panggung dengan langkah yang sangat tenang, setiap ketukan sepatunya seolah menghitung sisa waktu martabat Galih yang kini berada di ambang kehancuran. Saat Arini melintas tepat di depan Galih, Galih secara impulsif mencoba meraih lengan Arini, sebuah tindakan nekat yang langsung dihentikan oleh barisan pengawal bertubuh tegap. "Arini, sayang, ini pasti sebuah kesalahpahaman, kan? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Mari kita pulang dan bicarakan ini," rengek Galih dengan nada suara yang bergetar, mencoba menampilkan wajah suami yang penuh kasih di depan sorot kamera wartawan. Arini menghentikan langkahnya, namun ia tidak menoleh sepenuhnya. Ia hanya memberikan profil samping wajahnya yang tampak dingin seperti pahatan es. "Pulang? Ke rumah di mana aku hanya dianggap sebagai mesin cuci dan beban anggaran?" Suara Arini terdengar lirih namun sangat tajam, cukup untuk membuat Galih tersentak mundur seolah baru saja ditampar secara fisik. Arini kemudian menatap Ibu Ratna yang kini mencoba mendekat dengan senyum palsu yang paling lebar yang bisa ia buat. "Oh, menantuku sayang. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu hanya sedang bercanda tempo hari untuk menguji kesabaranmu," ucap Ibu Ratna dengan nada menjilat yang memuakan. Tanpa membalas ucapan mertuanya, Arini memberi isyarat kepada Baskoro yang berdiri di sampingnya. Baskoro maju dan menyerahkan sebuah map berwarna hitam kepada Galih di hadapan semua tamu undangan. "Bapak Galih, kontrak kemitraan antara perusahaan Anda dan Aruna Group resmi dibatalkan atas perintah pemilik tunggal karena pelanggaran etika dan integritas," ucap Baskoro dengan suara lantang yang sengaja diperdengarkan ke seluruh ruangan. Tiara menjerit kecil saat menyadari bahwa seluruh mimpinya untuk menguasai aset Galih kini menguap begitu saja, dan para kolega bisnis yang tadi mengelilinginya mulai menjauh seolah ia adalah wabah penyakit. Arini akhirnya menatap mata Galih untuk terakhir kalinya malam itu, sebuah tatapan yang tidak lagi mengandung cinta, melainkan kekosongan yang sangat mengerikan. "Malam ini, kamu mendapatkan apa yang sangat kamu inginkan, Galih. Sebuah pesta besar tanpa aku di sampingmu sebagai istrimu yang kusam. Nikmatilah kehancuranmu di bawah lampu kristal ini." Arini berlalu pergi, meninggalkan Galih yang jatuh terduduk di tengah aula, dikelilingi oleh kilatan lampu kamera yang kini bukan lagi memuja kesuksesannya, melainkan mengabadikan aibnya yang paling dalam. Di jam sunyi yang kini menyelimuti lobi hotel saat para tamu mulai pergi dengan tawa mengejek, Galih menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi ia telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Penyesalan mulai merayap seperti kabut hitam, namun pintu lift VIP telah tertutup rapat, memisahkan dunia Arini yang bersinar dari dunia Galih, yang kini mulai terjun bebas menuju kegelapan yang tak berujung. Kegelapan itu nyata terasa ketika Galih dan Ibu Ratna tiba di depan rumah mereka, dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Namun, langkah mereka terhenti di ambang pagar. Lampu taman yang biasanya menyala terang kini padam total, dan sebuah mobil derek sedang bersiap menarik mobil mewah yang baru saja Galih banggakan di depan kolega bisnisnya. "Apa-apaan ini? Lepaskan mobilku!" teriak Galih dengan suara parau, mencoba menghadang petugas yang sedang bekerja. Petugas itu hanya melirik Galih dengan tatapan dingin tanpa menghentikan aktivitasnya. "Maaf Pak, kendaraan ini ditarik kembali oleh pihak Aruna Group karena status kepemilikannya adalah fasilitas kantor yang telah dicabut aksesnya per malam ini," ucap petugas itu sambil menyerahkan selembar surat perintah resmi. Ibu Ratna menjerit histeris.
mencoba memeluk kap mobil tersebut, seolah-olah barang mati. Itu bisa melindunginya dari kemiskinan yang mendadak menyerang. Di dalam rumah, suasana jauh lebih mengerikan. Galih mendapati bahwa semua barang elektronik bermerek, perabotan jati yang mahal, hingga persediaan makanan berkualitas tinggi di kulkas telah lenyap, hanya menyisakan ruangan yang kosong dan dingin. Di atas meja makan yang kini hanya berupa kayu usang, tergeletak sebuah kotak perhiasan milik Ibu Ratna. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna membukanya, berharap masih ada sisa harta yang bisa dijual. Namun ia hanya menemukan tumpukan kwitansi utang Tiara yang selama ini diam-diam dibayar menggunakan kartu kredit Galih atas permintaan ibunya. Ini semua gara-gara wanita itu. Galih, di mana Tiara? Teriak Ibu Ratna sambil melempar kotak kosong itu ke lantai. Namun, saat Galih mencoba menghubungi ponsel Tiara, nomor tersebut sudah tidak aktif. Tiara telah menghilang seperti uap, membawa pergi satu-satunya harapan terakhir Galih berupa jam tangan mewah dan beberapa dokumen perusahaan yang sempat ia curi dari tas kerja Galih di aula hotel tadi. Galih jatuh terduduk di lantai ubin yang dingin, menyadari bahwa ia telah ditikam dari belakang oleh orang yang ia puja, sementara ia sendiri yang menikam jantung wanita yang tulus mencintainya. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Bukan Arini yang datang untuk memaafkan, melainkan Baskoro yang turun dengan membawa map merah. Bapak Galih, sesuai perjanjian sewa yang dibiayai oleh perusahaan Ibu Arini, Anda diberikan waktu hingga besok pagi untuk mengosongkan rumah ini. Semua aset di dalam sini akan dikembalikan ke gudang pusat, ucap Baskoro dengan nada tanpa emosi. Galih menatap Baskoro dengan tatapan memohon. Tolong, biarkan aku bicara dengan Arini sebentar saja. Aku suaminya Baskoro. Baskoro hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus penghinaan. Bapak lupa, tadi di aula, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Ibu Arini hanyalah beban dan tidak pantas berdiri di samping Anda. Ibu Arini hanya menuruti keinginan Anda untuk hidup tanpa kehadirannya. Baskoro kemudian berbalik, meninggalkan Galih yang mulai meraung dalam kesunyian rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Malam itu, di jam sunyi yang paling menyayat hati, Galih melihat celemek abu-abu milik Arini tertinggal di gantungan pintu dapur, satu-satunya benda yang tidak ditarik oleh perusahaan. Ia memeluk kain kusam itu, menghirup aroma bawang dan deterjen yang dulu ia benci. Namun kini ia sadar bahwa itu adalah aroma ketulusan yang tak akan pernah ia miliki lagi. Sementara itu, di balkon hotelnya, Arini menatap bintang-bintang dengan pandangan kosong. Ia telah memenangkan segalanya. Namun ia tahu bahwa bagian tersulit dari sebuah pembalasan adalah melihat orang yang pernah ia cintai hancur menjadi abu karena ulahnya sendiri. Keesokan paginya, pemandangan memilukan terjadi di depan rumah yang dulu penuh kehangatan itu. Galih dan Ibu Ratna tampak menyeret beberapa kardus kumuh berisi pakaian mereka, berjalan tertatih meninggalkan gerbang tanpa satupun kendaraan yang bersedia menjemput. Para tetangga yang biasanya menyanjung Galih kini berdiri di depan pagar rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Ratna, yang kini hanya mengenakan daster lama, jauh dari kesan glamor yang selama ini ia pamerkan. Lihat itu, Jeng, ternyata benar kata orang. Semua kekayaannya kemarin cuma pinjaman dari istrinya yang dia usir sendiri. Cemoh salah satu warga dengan suara yang cukup keras hingga membuat telinga Ibu Ratna merah padam. Galih hanya menunduk. Ia merasa setiap langkah kakinya di atas aspal jalanan adalah siksaan martabat yang tak berujung. Mereka terpaksa menuju sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau pengap. Satu-satunya tempat yang sanggup dibayar dengan sisa uang di dompet Galih. Sementara itu, di kantor firma hukum terkemuka, Arini duduk di hadapan pengacaranya dengan tumpukan dokumen yang siap ditandatangani. Ibu Arini, selain gugatan perceraian, kami telah menemukan bukti kuat bahwa Tiara melakukan penggelapan dana investor melalui perusahaan Bapak Galih. Dia sengaja memanipulasi laporan keuangan agar Bapak Galih terlihat sukses, sementara Tiara mengalirkan dana itu ke rekening pribadinya. Lapor sang pengacara dengan nada serius. Arini menarik napas panjang,
menatap selembar foto Tiara yang kini sedang menjadi buronan kepolisian. Arini tidak merasa senang. Ada rasa sesak yang aneh di dadanya saat membayangkan betapa butanya Galih selama ini. Ia pun mengambil pulpen berlapis emasnya dan menandatangani surat gugatan cerai itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Kirimkan dokumen ini kepada Galih. Dan satu lagi, pastikan Tiara tidak bisa melarikan diri ke luar negeri. Dia harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang ia curi dari kerja keras yang dulu aku investasikan untuk Galih. Di sudut kota yang lain, Galih sedang berjuang menyalakan kompor gas kecil di kontrakan barunya yang gelap. Tangannya yang biasa memegang kemudi mobil mewah kini gemetar karena lapar dan udara yang panas. Ibu Ratna terus meratap di sudut ruangan, menyalahkan segalanya kecuali dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu kontrakan mereka yang rapuh diketuk dengan kasar. Galih membukanya dengan harapan cemas bahwa itu adalah Arini. Namun yang berdiri di sana adalah seorang petugas pengadilan yang menyerahkan map berwarna coklat. Gugatan cerai? Bisik Galih saat membaca judul dokumen tersebut. Dunianya yang sudah runtuh kini seolah diledakkan hingga menjadi debu. Di dalam map itu, terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan Arini yang sangat ia kenali. Aku memberimu mahkota, tapi kamu lebih memilih celemek untuk menjerat lehermu sendiri. Selamat menjalani kehidupan yang kamu pilih, Galih. Jam sunyi di kontrakan itu terasa mencekam, saat Galih menyadari bahwa Tiara bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga telah menghancurkan nama baiknya di mata hukum. Ia jatuh berlutut di atas lantai semen yang kasar, memeluk dokumen perceraian itu sambil terisak tanpa suara. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan harta tidak ada apa-apanya dibandingkan kemiskinan jiwa yang kini ia rasakan. Di sisi lain kota, Arini melangkah masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu dengan rapat, dan memerintahkan supirnya untuk pergi menuju panti asuhan. Ia ingin memulai babak baru dengan memberikan cinta kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang hanya haus akan tahta. Namun, ketenangan yang Arini cari di panti asuhan terusik ketika sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di belakang kendaraannya, menyingkap sosok pria yang telah lama menghilang dari garis waktu hidupnya. Pria itu adalah Adrian, mantan pesaing bisnis ayahnya, yang dulu dikenal kaku, namun kini menatap Arini dengan sorot mata yang penuh pengertian. Aku mendengar apa yang terjadi di pesta itu, Arini. Dunia bisnis sedang gempar. Tapi aku tahu, di balik kemegahan itu, ada hati yang sedang mencoba menyembuhkan luka. Ucap Adrian sambil menyodorkan sebuket bunga lili putih. Simbol ketulusan yang kontras dengan kemewahan palsu yang diberikan Galih selama ini. Pertemuan itu terasa seperti hembusan angin sejuk bagi Arini. Namun di belahan kota yang lain, Galih justru sedang menghadapi badai yang sesungguhnya. Pintu kontrakan kumuhnya kembali digedor. Kali ini bukan oleh petugas pengadilan, melainkan oleh dua orang polisi yang datang dengan wajah tanpa kompromi. Bapak Galih, Anda harus ikut kami ke kantor kepolisian sekarang. Anda diduga terlibat dalam konspirasi penipuan investasi yang dilakukan oleh Tiara, karena semua dokumen ilegal itu menyantumkan tanda tangan Anda sebagai direktur utama. Tegas salah satu petugas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Ibu Ratna menjerit histeris, mencoba menarik seragam polisi itu dengan tangan yang gemetar. Tidak mungkin, anak saya orang sukses. Ini pasti ulah Arini yang ingin mencelakai kami. Teriaknya dengan suara parau yang kini hanya memantul di dinding-dinding kontrakan yang lembab. Namun Galih hanya bisa terdiam dengan wajah pucat pasi. Ia teringat bagaimana Tiara dulu dengan manja memintanya menandatangani tumpukan kertas tanpa ia periksa, karena ia terlalu silau oleh janji-janji manis dan kecantikan palsu wanita itu. Sambil berjalan menuju mobil polisi dengan tangan yang kini tidak lagi bebas, Galih melihat bayangan dirinya di kaca jendela kontrakan, sosok pria yang telah kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Di dalam sel kantor polisi yang dingin, Galih mulai diperiksa secara intensif, dan setiap pertanyaan penyidik seolah menguliti satu persatu kebohongan yang ia bangun selama ini. Ia menyadari bahwa Tiara telah melarikan diri dengan membawa semua uang hasil curian, meninggalkan dirinya sebagai tumbal untuk menanggung seluruh hukuman hukum yang berat. Sementara itu, Arini yang sedang duduk di taman panti asuhan bersama Adrian, menerima telepon dari Baskoro yang melaporkan penangkapan Galih.
Arini terdiam sejenak, menatap anak-anak panti yang tertawa riang tanpa tahu betapa kejamnya dunia orang dewasa. Adrian yang menyadari kegelisahan Arini, menyentuh bahunya dengan lembut. Terkadang, membiarkan hukum alam bekerja adalah bentuk pengampunan yang paling tinggi, Arini. Kamu tidak perlu turun tangan untuk menghukum seseorang yang sudah menghancurkan dirinya sendiri. Malam pun tiba, menyisakan jam sunyi yang sangat berbeda di dua tempat yang bertolak belakang. Arini mulai merasakan secercah harapan baru akan masa depan yang lebih sehat. Sementara Galih mendekam di balik jeruji besi, menatap langit-langit sel yang suram. Galih baru menyadari bahwa mahkota yang Arini berikan dulu adalah sebuah kehormatan. Namun ia justru menukarnya dengan rantai besi yang kini melilit hidupnya. Penyesalan itu datang terlambat, mengalir bersama air mata yang jatuh ke lantai semen, di saat Arini mulai belajar melepaskan beban masa lalunya untuk menyongsong cahaya yang lebih terang. Cahaya itu terasa begitu hangat hingga sebuah panggilan darurat dari Baskoro kembali menarik Arini ke dalam pusaran drama yang belum sepenuhnya usai. Di sebuah kamar perawatan kelas ekonomi yang pengap, Ibu Ratna terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Tekanan batin dan kemiskinan mendadak telah membuat tubuh tuanya menyerah pada serangan jantung ringan. Tidak ada Galih di sampingnya, karena suaminya itu masih mendekam di balik jeruji besi, dan tidak ada Tiara yang ia agung-agungkan, karena wanita itu kini sedang berada dalam pelarian yang menyedihkan. Arini berdiri di ambang pintu kamar rumah sakit, menatap wanita yang dulu selalu menghinanya dengan kata beban dan pembantu. Begitu melihat Arini, mata Ibu Ratna yang sayu seketika membelalak, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketakutan yang bercampur keputusasaan. Arini, tolong. Jangan biarkan ibu mati di tempat seperti ini. Isaknya dengan suara serak, tangannya yang gemetar mencoba menggapai ujung gaun Arini. Untuk pertama kalinya, harga diri Ibu Ratna runtuh sepenuhnya di hadapan menantu yang pernah ia lempar dengan tas belanjaannya. Namun, sebelum Arini sempat menjawab, ponselnya bergetar hebat menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat, suara Tiara yang melengking dan penuh kepanikan terdengar di seberang sana. Arini, hentikan semua pengejaran polisi ini. Aku tahu kamu yang menggerakkan mereka. Ancam Tiara dengan nada bicara yang tidak stabil. Jika kamu tidak mencabut laporan itu dalam 2 jam, aku akan menyebarkan dokumen palsu yang bisa menyeret nama Aruna Group ke dalam skandal pencucian uang. Kita hancur bersama, Arini. Arini hanya tersenyum dingin. Sebuah senyum yang membuat Baskoro yang berdiri di sampingnya merasa merinding. Tiara, kamu lupa satu hal, ucap Arini dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Aku membangun Aruna Group dengan transparansi yang tidak akan bisa ditembus oleh kebohongan murahanmu. Pergilah sejauh mungkin. Tapi ingat, setiap jengkel bumi yang kamu injak adalah bagian dari jaringanku yang sedang perlahan menutup. Arini mematikan sambungan telepon, membiarkan Tiara berteriak sendirian di tempat persembunyiannya yang gelap. Ibu Ratna yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis terseduh-seduh, menyadari betapa bodohnya ia telah mengusir berlian demi sebuah kerikil beracun. Arini, maafkan ibu. Ibu salah menilai semuanya, rintihnya lagi. Arini mendekat, namun ia tidak memeluk atau memberikan kata-kata manis. Ia hanya merapikan selimut Ibu Ratna dengan gerakan formal. Aku akan menanggung biaya pengobatanmu hingga sembuh. Bukan karena aku masih menganggapmu keluarga, tapi karena aku tidak ingin ada hutang kemanusiaan di antara kita saat aku menandatangani akta cerai dengan anakmu besok. Malam itu jam sunyi menyelimuti koridor rumah sakit saat Arini berjalan keluar menuju mobilnya. Ia melihat Adrian sudah menunggu di sana, memberikan perlindungan dari sorot kamera wartawan yang mulai mengendus keberadaan mereka. Di sisi lain kota, Tiara yang sedang mencoba menyeberangi perbatasan hutan dengan tas penuh uang haram, tiba-tiba melihat lampu biru polisi mengepung setiap sudut jalan tikus yang ia lalui. Pelariannya berakhir di lumpur yang dingin, sama seperti Galih yang kini hanya bisa menatap jeruji besi. Menyadari bahwa satu-satunya wanita yang tulus kini telah benar-benar melangkah menuju dekapan masa depan yang tak lagi melibatkan namanya. Pagi yang mendung menyambut digelarnya sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama, sebuah momen yang menjadi tontonan nasional karena melibatkan nama besar keluarga Aruna. Galih melangkah masuk ke ruang sidang dengan tangan terborgol.
mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kemeja kusam di dalamnya. Rambutnya berantakan, dan wajahnya yang dulu selalu tampak angkuh kini hanya menyisakan bayang-bayang kehampaan. Saat ia duduk di kursi tergugat, pintu ruang sidang terbuka, dan Arini melangkah masuk dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan panjang. Arini duduk di seberang Galih, dibatasi oleh jarak yang secara simbolis menggambarkan jurang pemisah antara kemuliaan dan kehinaan. Galih menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang di mata Arini, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak tertembus. Ketegangan semakin memuncak saat jaksa penuntut umum masuk dan memberikan instruksi mengejutkan kepada hakim ketua. Yang mulia, sebelum persidangan dimulai, kami ingin melampirkan keterangan tambahan dari saksi kunci, Tiara, yang baru saja ditangkap semalam, ucap jaksa tersebut. Di ruang penyidikan yang berbeda, suara Tiara terdengar melengking melalui rekaman video yang diputar di dalam ruang sidang. Dengan wajah tanpa riasan dan penuh goresan akibat pelariannya, Tiara mulai bernyanyi dengan nada yang penuh kebencian. Semua itu ide Galih. Dia yang memintaku mencari investor dan memalsukan laporan keuangan karena dia ingin terlihat lebih hebat dari istrinya. Dia sangat membenci Arini karena merasa harga dirinya sebagai pria terinjak-injak oleh kesuksesan tersembunyi istrinya itu. Teriak Tiara dalam rekaman tersebut, sengaja melempar semua kesalahan kepada Galih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Galih terperanjat, ia berdiri dari kursinya hingga menimbulkan suara gesekan besi yang memilukan. Bohong, dia yang merayuku, Tiara yang mengatur semuanya, teriak Galih sebelum petugas keamanan memaksanya kembali duduk. Arini hanya menatap suaminya dengan pandangan miris. Ia melihat seorang pria yang dulu ia banggakan kini sedang hancur karena pengkhianatan dari orang yang ia pilih sendiri sebagai penggantinya. Setiap kata yang keluar dari rekaman Tiara adalah paku terakhir yang mematikan sisa-sisa martabat Galih di depan hukum dan publik. Hakim mengetuk palu dengan keras, memerintahkan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan cerai. Di tengah pembacaan dokumen itu, Galih tiba-tiba menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa alasan utamanya berpaling bukan karena cinta, melainkan karena rasa iri yang beracun terhadap wanita, yang justru telah memberikan segalanya untuknya. Ia menatap Arini. Bibirnya bergetar mencoba mengucapkan satu kata maaf. Namun Arini justru membuang muka dan menatap ke arah Adrian yang duduk di barisan kursi penonton sebagai bentuk dukungan moral yang nyata. Jam sunyi di ruang sidang itu berakhir saat hakim mengetuk palu sebagai tanda penundaan sidang untuk pemeriksaan bukti lebih lanjut. Arini berdiri, melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah Galih yang meronta ingin menyentuh ujung gaunnya. Di koridor pengadilan, Arini berhenti sejenak, menatap langit yang mulai menurunkan rintik hujan. Ia menyadari bahwa memenangkan kasus ini bukan tentang mendapatkan harta, tapi tentang mendapatkan kembali jiwanya yang sempat ia gadaikan demi cinta yang salah. Sementara itu, Galih diseret kembali ke mobil tahanan, menyadari bahwa kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kegelapan itu menyambut Galih di dalam sel sempit yang dingin, di mana dinding-dinding beton yang lembab seolah berbisik mengejek kebodohannya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Tidak ada lagi kasur empuk atau aroma parfum Tiara yang memabukkan. Yang ada hanyalah bau karat dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya hingga ke tulang. Di tengah kesunyian malam, Galih harus bertahan dari dinginnya lantai semen. Sementara di luar sana, publik mulai menjadikannya simbol pria yang menghancurkan keberuntungannya sendiri demi ilusi kekuasaan. Di belahan kota yang lain, Arini berdiri di depan rumah lama mereka yang kini telah kosong dari segala bentuk penghinaan. Alih-alih menjualnya atau merobohkannya, Arini memberikan instruksi kepada Baskoro untuk merenovasi tempat itu menjadi sebuah galeri dan museum bertajuk Gerbang Kejujuran. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penindasan itu akan diubah menjadi ruang bagi kaum wanita untuk belajar tentang kemandirian dan cara mengenali racun di balik kata-kata manis. Arini ingin setiap sudut ruangan yang dulu ia bersihkan dengan air mata
kini menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Namun, drama kehidupan belum benar-benar meninggalkan Ibu Ratna. Setelah dinyatakan cukup pulih dari serangan jantungnya, ia dijemput oleh petugas pengadilan untuk memberikan kesaksian dalam kasus penipuan yang melibatkan anaknya. Dengan langkah gontai dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, Ibu Ratna terpaksa berjalan melewati kerumunan wartawan yang terus mencecarnya dengan pertanyaan tentang bagaimana rasanya kehilangan menantu seorang ratu bisnis. Rasa malu itu jauh lebih menyakitkan daripada penyakit jantung yang baru saja ia lalui. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah bagian dari kehancuran anaknya sendiri. Di dalam ruang sidang yang penuh sesak, Ibu Ratna terduduk lemas saat hakim bertanya tentang keterlibatannya dalam penggunaan dana ilegal dari Tiara. Ia melirik ke arah Galih yang duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang kini tampak tirus dan kuyu. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna tidak bisa menyalahkan Arini, karena setiap bukti yang dihadirkan pengadilan dengan sangat jernih menunjukkan bagaimana ia sendiri yang mendorong Galih untuk memanfaatkan dana-dana tak jelas itu demi kemewahan semu. Tangisnya pecah di hadapan hakim, sebuah tangis penyesalan yang sudah tidak lagi memiliki nilai di mata hukum. Arini menyaksikan semua itu melalui layar monitor di kantor pusat Aruna Group, didampingi oleh Adrian yang terus memberikan dukungan. Adrian menatap Arini, melihat ketegasan yang luar biasa di mata wanita itu. Kamu telah memberikan mereka pelajaran yang paling berharga, Arini. Pelajaran bahwa kesabaran seseorang bukan berarti kelemahan yang bisa diinjak selamanya, ucap Adrian dengan nada kagum. Arini hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa babak pembalasannya hampir usai, namun babak penyembuhannya baru saja dimulai. Jam sunyi di kantor Arini malam itu tidak lagi terasa menyesakan, melainkan penuh dengan ketenangan yang memerdekakan. Ia mengambil foto pernikahannya dengan Galih yang selama ini tersimpan di laci bawah, lalu perlahan memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin itu seolah menjadi simfoni akhir dari masa lalunya yang kelam. Di penjara, Galih hanya bisa meringkuk, membayangkan wajah Arini yang kini terasa seperti cahaya bintang yang terlalu jauh untuk digapai oleh tangannya yang kotor. Hantaman kenyataan itu mencapai puncaknya ketika palu hakim diketuk dengan keras di ruang sidang utama, menjatuhkan vonis 8 tahun penjara bagi Galih dan 10 tahun bagi Tiara atas penggelapan dana dan konspirasi penipuan. Galih jatuh terduduk, bahunya terguncang hebat oleh isak tangis yang terlambat, sementara Tiara berteriak histeris menyalahkan semua orang sebelum akhirnya diseret paksa oleh petugas. Arini, yang menyaksikan momen itu dari barisan belakang, hanya berdiri dengan tenang. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas dari beban yang selama ini menghimpit napasnya. Namun saat Arini melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan pengawalan ketat, Baskoro mendekat dengan raut wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ibu Arini, ada masalah mendesak di kantor pusat. Seseorang baru saja merilis dokumen rahasia dari brankas pribadi almarhum ayah Anda ke publik, bisik Baskoro dengan suara bergetar. Dokumen itu berisi klaim bahwa Aruna Group sebenarnya dibangun di atas sengketa lahan yang belum tuntas puluhan tahun lalu, sebuah rahasia gelap yang bisa membuat seluruh saham perusahaan jatuh dalam sekejap. Berita itu menyebar seperti api di musim kering, mengguncang stabilitas Aruna Group tepat saat Arini baru saja ingin menikmati ketenangannya. Para investor mulai panik, dan kerumunan demonstran mulai memadati gerbang kantor pusat, menuntut penjelasan atas dugaan ketidakadilan masa lalu yang dilakukan mendiang ayahnya. Arini merasa bumi yang ia pijak kembali bergoyang. Ia selalu mengagumi ayahnya sebagai sosok pahlawan, namun kini bayang-bayang masa lalu itu mengancam untuk menghancurkan warisan yang ia bela mati-matian. Di tengah kekacauan itu, Adrian muncul bukan hanya sebagai teman, melainkan sebagai pelindung yang siap menghadapi badai bersama Arini. Aku telah memerintahkan tim hukumku untuk memeriksa keaslian dokumen itu, Arini. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan apa yang telah kamu bangun dengan tanganmu sendiri, ucap Adrian, mencoba memberikan ketenangan di tengah hiruk-pikuk tuntutan publik. Namun, Arini menyadari bahwa musuh kali ini bukan lagi Galih yang ceroboh atau Tiara yang serakah, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat yang telah merencanakan serangan ini sejak lama. Sore itu,
Jam sunyi di ruang kerja Arini terasa begitu mencekam saat ia membuka satu kotak kayu kecil milik ayahnya yang belum pernah ia sentuh. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat usang yang ditujukan untuk dirinya, yang menjelaskan bahwa ayahnya memang pernah melakukan kesalahan besar demi melindungi keluarga mereka. Air mata Arini jatuh menetes ke atas kertas tua itu, menyadari bahwa ia kini harus memilih antara menjaga nama baik ayahnya dengan kebohongan, atau mengungkapkan kebenaran yang bisa meruntuhkan tahtanya sendiri. Sementara itu, di dalam selnya, Galih yang mendengar kabar tentang goyahnya Aruna Group melalui siaran televisi tua di penjara, hanya bisa tersenyum getir. Ia menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, dan kekuasaan yang dulu ia puja kini sedang diuji oleh api yang sama hebatnya. Arini berdiri di jendela kantornya, menatap kerumunan orang di bawah sana, dan menyadari bahwa mahkota yang ia kenakan kini terasa lebih berat dari sebelumnya, karena kejujuran selalu memiliki harga yang harus dibayar dengan air mata. Harga itu harus ia bayar seketika saat pintu ruang rapat besar terbuka, menampakkan jajaran dewan direksi yang sudah duduk dengan wajah kaku dan penuh tuntutan. Mereka tidak lagi menatap Arini dengan rasa hormat, melainkan dengan pandangan penuh curiga seolah Arini adalah orang asing yang membawa wabah bagi perusahaan. Ibu Arini, pasar saham sedang terjun bebas. Jika dokumen sengketa lahan ini benar, maka integritas Aruna Group berakhir hari ini. Ucap salah satu direktur senior dengan nada yang menekan, sementara yang lain mulai berbisik tentang mosi tidak percaya untuk menggulingkan Arini dari posisinya. Arini berjalan menuju kursinya di ujung meja panjang itu, punggungnya tetap tegak meski hatinya hancur berkeping-keping akibat pengkhianatan sejarah keluarganya sendiri. Sebelum ia sempat membela diri, layar besar di ruang rapat tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah panggilan video anonim yang mengubah suasana menjadi sangat tegang. Suara yang terdengar telah diubah secara digital, namun nada bicaranya penuh dengan dendam yang sudah lama tertanam. Arini, apa rasanya melihat istana yang dibangun dari tangisan orang lain mulai retak? Ayahmu merebut tanah keluargaku, dan sekarang aku akan merebut segalanya darimu. Ucap sosok misterius itu sebelum sambungan terputus. Ruangan itu seketika menjadi kacau. Para direktur mulai berteriak menuntut perlindungan aset, sementara Arini hanya terdiam membeku, menyadari bahwa badai ini bukan sekadar masalah bisnis, melainkan sebuah aksi balas dendam yang sangat personal. Di tengah kegaduhan itu, Adrian masuk dan berdiri tepat di samping Arini, menatap tajam ke arah dewan direksi. Ibu Arini tidak akan mundur. Kami akan melakukan audit menyeluruh dan memberikan ganti rugi jika klaim itu terbukti. Siapapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menggulingkan kepemimpinan sah akan berhadapan dengan firma hukumku, tegas Adrian, memberikan tameng yang sangat dibutuhkan Arini saat itu. Namun, pengkhianatan sesungguhnya justru datang dari tempat yang paling tidak terduga. Baskoro, yang selama ini menjadi tangan kanan Arini, tampak menunduk terlalu dalam dan menghindari kontak mata dengan Arini sejak video anonim itu diputar. Arini merasakan firasat buruk. Ia teringat bahwa hanya Baskoro yang memiliki akses ke kode brankas pribadi almarhum ayahnya. Dengan langkah yang tenang namun mengintimidasi, Arini mendekati Baskoro di tengah keramaian rapat. Baskoro, kenapa kamu tampak seperti orang yang baru saja melepaskan anak panah dari balik punggung temannya sendiri? Bisik Arini dengan suara yang sangat rendah namun mematikan. Baskoro gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya, namun sebelum ia sempat menjawab, petugas keamanan perusahaan masuk untuk melaporkan bahwa ada aktivitas transfer data ilegal dari komputer pusat yang mengarah ke sebuah alamat protokol internet di luar negeri. Arini menyadari bahwa musuhnya telah menyusup ke dalam lingkaran terdalamnya. Menggunakan rasa sakit hatinya terhadap Galih sebagai pengalih perhatian untuk menghancurkan jantung Aruna Group. Ia kini tidak hanya harus berhadapan dengan hukum, tapi juga dengan kenyataan bahwa orang yang paling ia percayai mungkin telah berkhianat demi janji manis sang musuh misterius. Jam sunyi di ruang rapat yang perlahan kosong itu menyisakan Arini dan Adrian dalam keheningan yang menyesakan. Arini menatap tangan Baskoro yang gemetar di atas meja, menyadari bahwa satu demi satu pilar hidupnya mulai roboh. Ia harus memutuskan, tetap menjadi ratu yang melindungi warisan ayahnya yang cacat,
atau menjadi manusia jujur yang rela kehilangan segalanya demi menebus dosa masa lalu yang bukan miliknya. Di kegelapan malam kota yang terus berbisik, Arini tahu bahwa sebelum fajar tiba, ia harus menemukan siapa sosok di balik layar itu, sebelum Aruna Group hanya tinggal nama dalam buku sejarah kegagalan. Penyelidikan rahasia pun dimulai malam itu juga di bawah pengawasan ketat Adrian. Arini tidak pulang ke rumah. Ia mengunci diri di ruang kontrol CCTV bersama tim siber kepercayaan yang ia datangkan secara khusus. Matanya yang merah karena kurang tidur terus menatap layar, memantau setiap gerak-gerik Baskoro yang tertangkap kamera sedang gelisah di meja kerjanya. Arini melihat Baskoro berkali-kali menyentuh sebuah ponsel kecil yang bukan ponsel kantornya, sebuah tanda jelas bahwa ada komunikasi gelap yang sedang berlangsung. "Tunggu," perbesar bagian itu. Perintah Arini dengan suara serak. Di layar, Baskoro tampak sedang memasukkan sebuah flash disk ke dalam komputer utama perusahaan tepat beberapa menit sebelum rapat direksi tadi siang dimulai. Hati Arini hancur. Pria yang sudah ia anggap sebagai paman dan pengganti sosok ayah itu benar-benar telah menusuknya dari belakang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah saat tim siber berhasil melacak sinyal ponsel rahasia Baskoro ke sebuah lokasi yang tak asing. Area sekitar lembaga pemasyarakatan tempat Galih mendekam. Di belahan kota yang lain, di balik jeruji besi yang dingin, Galih mendapatkan kunjungan tengah malam dari seorang pria misterius berpakaian serba hitam yang mengaku sebagai pengacara baru. Pria itu menyodorkan sebuah dokumen kesepakatan gelap di hadapan Galih yang tampak bingung. "Istrimu sedang berada di ambang kehancuran, Galih. Bantulah kami memberikan kesaksian palsu tentang keterlibatan Arini dalam sengketa lahan itu. Dan kami akan memastikan bandingmu diterima hingga kamu bebas bulan depan," bisik pria itu dengan nada yang sangat persuasif. Galih terdiam, tangannya yang kurus gemetar memegang pulpen di atas kertas tersebut. Ia melihat celah untuk membalas dendam atas kehinaannya selama ini. Namun di saat yang sama, ia teringat pada celemek abu-abu Arini yang masih terbayang di ingatannya. Satu-satunya bukti cinta yang pernah ia sia-siakan. "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Galih dengan suara bergetar. Pria misterius itu hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Sebut saja kami sebagai keadilan yang tertunda bagi keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh Aruna Group." Keesokan paginya, Arini memanggil Baskoro ke ruangannya tanpa melibatkan petugas keamanan terlebih dahulu. Ia ingin mendengar kejujuran dari mulut pria itu sendiri. Baskoro masuk dengan wajah yang sangat pucat, dan saat Arini memutar rekaman CCTV di layar besarnya, Baskoro langsung jatuh berlutut di lantai sambil terisak hebat. "Maafkan saya, Ibu Arini. Mereka mengancam keselamatan keluarga saya. Mereka memiliki bukti bahwa anak saya terjebak dalam utang judi yang sangat besar. Dan mereka menjanjikan perlindungan jika saya memberikan dokumen itu." Aku Baskoro dengan suara yang nyaris hilang. Arini berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Baskoro dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. "Siapa mereka, Baskoro? Siapa yang bersembunyi di balik penderitaan keluargamu?" Sebelum Baskoro sempat menyebutkan sebuah nama, tiba-tiba seluruh sistem alarm di gedung Aruna Group berbunyi nyaring, menandakan adanya serangan siber skala besar yang melumpuhkan seluruh jaringan komunikasi perusahaan. Arini menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pembalasan, melainkan sebuah rencana penghancuran total yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Di jam sunyi yang kini berubah menjadi hiruk-pikuk kepanikan di seluruh lantai gedung, Arini menatap ke arah jendela dan melihat sebuah helikopter dengan lambang perusahaan pesaing mulai mendarat di atap gedung seberang. Adrian masuk ke ruangan dengan wajah tegang, memegang ponsel yang menampilkan berita terbaru. Galih dikabarkan setuju menjadi saksi kunci melawan Arini dalam kasus korupsi lahan. Arini memejamkan mata sejenak, merasakan seluruh dunia benar-benar sedang berkonspirasi untuk meruntuhkan tahtanya, dan kali ini ia tidak tahu apakah ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Kekuatan itu semakin terkikis saat layar televisi di ruang kerjanya menampilkan siaran langsung dari depan gerbang penjara. Galih, dengan kawalan ketat, memberikan pernyataan singkat, namun mematikan di hadapan puluhan mikrofon wartawan.
Saya memiliki bukti bahwa selama ini Arini mengetahui semua ketidakadilan yang dilakukan ayahnya. Dia tidak sesuci kelihatannya. Dia adalah bagian dari skenario besar penindasan lahan ini, ucap Galih dengan nada datar yang telah diatur oleh pihak-pihak di belakangnya. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah beracun yang seketika membuat nilai saham Aruna Group mencapai titik terendah dalam sejarah. Ibu Ratna, yang menonton siaran itu dari ranjang rumah sakitnya, tertawa kecil dengan sisa tenaganya, merasa bahwa inilah saatnya ia melihat Arini jatuh ke tanah yang sama rendahnya dengan dirinya. Namun, di tengah badai itu, Arini menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi koordinat sebuah gudang tua di pelabuhan. Datanglah sendiri jika ingin tahu siapa sebenarnya yang sedang bermain dengan hidupmu. Jangan bawa Adrian, atau Baskoro tidak akan pernah pulang ke rumahnya, tulis pesan tersebut. Arini menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jebakan, namun ia tidak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengemudikan mobilnya sendiri menuju pelabuhan di saat jam sunyi mulai menyelimuti kota. Di dalam gudang yang lembab dan remang-remang, ia melihat sesosok pria duduk di atas kursi kayu tua, membelakangi pintu masuk. Saat pria itu memutar kursinya, Arini hampir saja jatuh terduduk karena terkejut. Pria itu adalah Paman Hendra, sahabat karib ayahnya, yang selama ini ia anggap sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat 10 tahun silam. Paman Hendra, bagaimana mungkin? Suara Arini bergetar hebat. Paman Hendra tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kebencian yang dipendam selama 1 dekade. Ayahmu tidak menyelamatkanku, Arini. Dia membiarkan duniaku hancur demi membangun gedung pencakar langitnya itu. Dia mengkhianati persaudaraan kita demi sebidang tanah. Dan sekarang, aku menggunakan anakmu sendiri, mantan suamimu yang bodoh itu, untuk meruntuhkan segala yang ia wariskan padamu. Arini mengepalkan tangannya, menyadari bahwa Galih hanyalah pion kecil dalam dendam raksasa antara dua pria dari masa lalu. Hendra mengeluarkan sebuah dokumen asli yang menunjukkan bahwa ayahnya memang melakukan kesalahan. Namun di bawahnya terdapat dokumen lain yang menunjukkan bahwa Hendra telah memanipulasi bukti tersebut agar terlihat jauh lebih buruk dari kenyataannya. Galih setuju membantuku karena dia ingin bebas, Arini. Pria itu tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri, persis seperti ayahmu, ejek Hendra dengan suara parau. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang Arini. Galih muncul dari balik bayang-bayang gudang, tidak lagi mengenakan baju tahanan, melainkan setelan jas mahal yang diberikan oleh Hendra sebagai upeti pengkhianatan. Galih tidak berani menatap mata Arini. Ia berdiri di samping Hendra seolah telah menemukan tuan barunya. Maafkan aku, Arini. Aku harus memilih keselamatanku sendiri. Kamu punya segalanya, sedangkan aku tidak punya apa-apa lagi jika aku tetap di penjara. Bisik Galih tanpa rasa malu. Arini menarik napas panjang. Kedinginan malam itu seolah membeku di dalam dadanya. Ia menatap dua pria di hadapannya. Satu yang mengkhianati ayahnya, dan satu lagi yang mengkhianati cintanya. Di titik terendah hidupnya ini, Arini justru merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari dasar jiwanya. Ia tidak lagi takut kehilangan tahtanya, karena ia menyadari bahwa kejujuran adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Kalian pikir kalian telah menang karena memiliki dokumen itu? Kalian lupa bahwa Aruna Group bukan dibangun dari tanah, tapi dari kepercayaan ribuan orang yang pernah aku bantu? Tegas Arini sebelum sebuah lampu sorot besar dari arah luar gudang tiba-tiba menyala, menembus celah-celah dinding kayu yang rapuh. Lampu sorot itu berasal dari iring-iringan kendaraan taktis yang dipimpin langsung oleh Adrian. Ia tidak membiarkan Arini menghadapi maut sendirian, meski Arini telah memintanya untuk menjauh. Dalam hitungan detik, gudang tua itu dikepung oleh petugas keamanan profesional yang membuat Hendra dan Galih tersentak dari posisi angkuh mereka. Permainanmu berakhir di sini, Hendra. Suara Adrian menggema melalui pengeras suara, tenang namun penuh ancaman yang nyata. Hendra tertawa sinis. Ia menarik sebuah pemantik api dari sakunya dan mengarahkannya pada tumpukan dokumen asli yang ia klaim sebagai bukti kehancuran Aruna Group. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Jika aku hancur, maka seluruh sejarah keluarga Aruna akan ikut menjadi abu.
teriak Hendra dengan mata yang memerah penuh dendam. Di sisi lain, Galih mulai tampak sangat gelisah. Ia melihat bagaimana Hendra bersiap melakukan tindakan nekat yang bisa membahayakan nyawa mereka semua di dalam gudang yang mulai dipenuhi aroma bahan bakar tersebut. Galih melirik ke arah Arini, wanita yang dulu selalu menyiapkan sarapan untuknya dengan penuh ketulusan. Dan kini wanita itu berdiri di hadapan ancaman maut dengan kepala tegak. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan di bawah tumpukan keserakahan tiba-tiba muncul seperti hantaman ombak besar. Saat Hendra hendak menyalakan pemantik itu, Galih secara mengejutkan justru menerjang tangan Hendra, mencoba merebut pemantik tersebut agar tidak membakar dokumen. Bukan demi Arini, melainkan demi sisa nyawanya yang kini terancam oleh kegilaan pria tua itu. "Apa yang kamu lakukan, bodoh?" bentak Hendra sambil bergulat dengan Galih di lantai gudang yang kotor. Arini mengambil kesempatan itu untuk berlari menuju pintu keluar. Namun ia sempat terhenti sejenak melihat Galih yang sedang dihimpit oleh Hendra, yang jauh lebih kuat dan beringas dari dugaannya. Arini menyadari bahwa Galih mungkin telah mengkhianatinya berkali-kali, namun melihat pemandangan menyedihkan itu, ia hanya bisa merasakan rasa kasihan yang mendalam terhadap pria yang telah kehilangan segalanya termasuk kewarasannya. Adrian menerobos masuk dan segera menarik Arini ke dalam perlindungannya, sementara petugas keamanan berhasil memisahkan Galih dan Hendra. Di saat jam sunyi yang sangat mencekam itu, Hendra akhirnya terkapar tidak berdaya dengan tangan terborgol, sementara Galih terduduk lemas di sudut gudang dengan pakaian yang koyak dan wajah yang penuh dengan debu penyesalan. Semua dokumen yang selama ini menjadi senjata ancaman kini berada di tangan Adrian, siap untuk diperiksa secara transparan di bawah mata hukum yang sah. Arini berdiri di depan pintu gudang, menatap langit malam yang perlahan mulai menampakkan semburat fajar. Ia menoleh ke arah Galih untuk terakhir kalinya dalam keremangan cahaya, melihat seorang pria yang dulunya adalah seluruh dunianya, kini hanya tampak seperti puing-puing dari sebuah kesalahan besar. Kejujuran mungkin akan meruntuhkan gedungnya, tapi tidak akan pernah meruntuhkan harga diriku, bisik Arini pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa esok hari ia harus berdiri di depan publik dan mengakui segala kekurangan masa lalu keluarganya, namun kali ini ia akan melakukannya dengan mahkota yang benar-benar murni, tanpa ada lagi rahasia yang menghantuinya. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk ke jendela kantor pusat Aruna Group terasa lebih tajam dari biasanya, seiring dengan ratusan lampu kamera yang sudah siap membidik wajah Arini di ruang konferensi pers. Arini melangkah maju menuju podium dengan langkah mantap, didampingi oleh Adrian yang memberikan tatapan penguat dari barisan terdepan. Di hadapan seluruh negeri, Arini membuka sebuah map yang berisi seluruh dokumen asli, baik yang menunjukkan kesalahan mendiang ayahnya maupun manipulasi kejam yang dilakukan oleh Hendra. "Saya berdiri di sini bukan sebagai pengusaha yang membela asetnya, melainkan sebagai seorang anak yang ingin meluruskan sejarah," ucap Arini dengan suara yang bergetar namun tetap berwibawa. Ia mengakui bahwa ada lahan yang memang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan Aruna Group berkomitmen untuk memberikan ganti rugi 5 kali lipat dari nilai pasar saat ini. Pengakuan jujur ini seketika mengubah suasana. Kemarahan publik perlahan berubah menjadi kekaguman atas keberanian seorang wanita yang rela meruntuhkan tembok kekuasaannya demi sebuah integritas. Namun, di sudut lain kota, drama yang jauh lebih gelap sedang berlangsung di balik dinding pengadilan tinggi. Galih, yang kembali mengenakan seragam tahanan, harus menghadapi tuntutan tambahan atas kesaksian palsu dan konspirasi yang ia lakukan bersama Hendra. Saat jaksa membacakan tuntutan hukuman tambahan 5 tahun penjara, Galih hanya bisa tertunduk lesu. Ia melihat ke arah bangku penonton, dan hanya mendapati Ibu Ratna yang menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa anaknya telah menjadi pion yang dibuang oleh semua orang. Ibu Ratna mencoba mendekati Galih saat ia hendak dibawa kembali ke sel. Namun, petugas menghalanginya dengan ketat. "Ini semua gara-gara kamu, Galih. Kenapa kamu begitu bodoh menuruti pria tua itu?" teriak Ibu Ratna dalam keputusasaan yang memuncak. Galih hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu bergumam pelan, "Ibu yang mengajariku bahwa uang dan tahta adalah segalanya. Sekarang lihatlah, kita mendapatkan ruangan yang paling sunyi di dunia ini."
Sementara itu, Arini yang telah menyelesaikan konferensi persnya, duduk di taman atap gedung bersama Adrian. Angin sore meniup lembut rambutnya, membawa pergi sisa-sisa sesak yang selama ini menghimpit dadanya. Adrian mengambil tangan Arini dan menggenggamnya dengan lembut. Kamu sudah melakukannya dengan sangat hebat, Arini. Hari ini, kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi kamu menyelamatkan martabat keluargamu dengan cara yang paling mulia, ucap Adrian. Sorot matanya kini tidak lagi menyembunyikan kekaguman yang mendalam. Jam sunyi yang menyelimuti mereka di atas gedung pencakar langit itu terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi rasa takut akan masa lalu. Arini menyadari bahwa di balik kehancuran yang sempat ia alami, ada sebuah pondasi baru yang jauh lebih kuat yang sedang ia bangun. Namun, ketenangan itu terusik sejenak saat Baskoro datang membawa kabar bahwa Hendra di dalam selnya meminta satu permintaan terakhir sebelum ia dipindahkan ke penjara keamanan maksimum. Ia ingin memberikan sebuah kotak hitam kecil yang ia klaim sebagai harta karun terakhir yang dicuri dari ayah Arini. Arini menerima kotak itu dengan tangan yang dingin. Di bawah temaram lampu meja kerjanya, ia membuka kunci kecil yang melilit kotak kayu tersebut. Alih-alih berisi dokumen hutang atau sengketa baru, di dalamnya tersimpan tumpukan surat usang dan sebuah buku tabungan atas nama Arini yang dibuka sejak ia lahir. Surat-surat itu berisi pengakuan jujur ayahnya kepada Hendra tentang betapa ia ingin Arini tumbuh menjadi wanita yang kuat tanpa bayang-bayang harta, serta rencana ayahnya untuk menyerahkan separuh saham perusahaan kepada keluarga korban sengketa lahan jauh sebelum skandal ini meledak. Ternyata, ayah Arini bukanlah penindas seperti yang dituduhkan Hendra. Ia justru telah menyiapkan skenario penebusan dosa bertahun-tahun yang lalu. Namun Hendra menyembunyikan dokumen-dokumen itu agar ia bisa memeras Arini saat ayahnya tiada. Air mata Arini jatuh membasahi kertas-kertas tua itu, menyadari bahwa ayahnya tetaplah pria mulia yang ia banggakan. Di saat yang sama, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Warisannya kini bersih dari noda keraguan yang selama ini menghantui tidurnya. Sementara itu, di balik jeruji besi yang pengap, Galih mulai mengalami perubahan yang drastis. Ia tidak lagi berteriak menuntut keadilan atau menyalahkan Arini. Setiap malam di jam-jam sunyi, Galih kini duduk bersila di sudut selnya, membersihkan lantai yang kotor sebagai bentuk penebusan jiwanya yang dulu terlalu sombong. Ia mulai menyadari bahwa penjara yang sesungguhnya bukan jeruji besi ini, melainkan keserakahan yang dulu mengurung hatinya. Galih menolak kiriman uang dari ibunya, meminta Ibu Ratna untuk menggunakannya demi bertahan hidup sendiri. Ibu Ratna sendiri kini harus menghadapi kenyataan pahit di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tanpa asisten rumah tangga, tanpa mobil mewah, dan tanpa menantu yang bisa ia tindas, ia terpaksa belajar mencuci pakaiannya sendiri dan memasak nasi dengan kompor sederhana. Tangannya yang dulu hanya tahu memegang tas bermerek, kini mulai kasar karena pekerjaan rumah. Namun, di tengah kepedihan itu, ia mulai merasakan kedamaian yang aneh. Ia tidak perlu lagi bersandiwara untuk terlihat kaya di depan orang lain. Keesokan harinya, Arini mengunjungi Ibu Ratna secara diam-diam. Ia tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di depan pagar kayu yang reyot, melihat mantan mertuanya itu sedang menjemur pakaian dengan peluh yang bercucuran. Arini meninggalkan sebuah bingkisan berisi bahan makanan pokok dan sedikit uang di atas pagar tanpa menyebutkan namanya. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak berarti harus kembali bersama, tapi membiarkan mereka belajar dari kesalahan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Malam itu, Arini kembali ke kantornya dan mendapati Adrian masih setia menunggunya dengan secangkir teh hangat. Adrian menatap Arini dengan senyum yang menenangkan, seolah tahu bahwa beban besar di pundak wanita itu telah benar-benar terangkat. Rahasia itu sudah terbuka, Arini. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghalangimu untuk bersinar, bisik Adrian. Arini tersenyum, menatap kota yang gemerlap dari ketinggian, menyadari bahwa jam sunyi kini bukan lagi tentang penderitaan, melainkan tentang harapan baru yang mulai bersemi di dalam hatinya yang telah sembuh.
Harapan itu seolah mendapatkan bentuknya saat pagi berikutnya, sebuah surat tanpa perangko tiba di atas meja kerjanya. Surat itu dikirimkan dari balik dinding beton penjara, ditulis oleh Galih tepat sebelum ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di luar kota untuk menjalani masa hukuman panjangnya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Arini membaca baris demi baris tulisan tangan yang kini tampak lebih tenang dan tertata. Arini, aku tidak meminta pengampunan, karena aku tahu pengampunan adalah hakmu yang terlalu mahal untuk aku beli dengan kata-kata. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa di jam-jam paling sunyi di sel ini, aku baru menyadari bahwa mahkota yang kamu berikan dulu sebenarnya adalah cintamu, dan aku telah menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Hiduplah dengan bahagia, karena itu adalah hukuman paling menyakitkan bagiku. Melihatmu bersinar tanpa aku di sampingmu. Arini melipat surat itu perlahan. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya sebuah embusan napas panjang yang menandakan pelepasan terakhir dari masa lalunya yang kelam. Ia menyadari bahwa Galih akhirnya telah menemukan kejujurannya sendiri, meski harus di tempat yang paling rendah. Tanpa membalas, Arini melangkah menuju acara peresmian Museum Gerbang Kejujuran yang ia bangun di atas tanah penuh kenangan pahit itu. Rumah yang dulu gelap kini telah berubah menjadi bangunan estetik yang penuh cahaya, dipenuhi oleh para tamu undangan dan wanita-wanita yang mencari inspirasi dari ketangguhan Arini. Acara peresmian itu berlangsung sangat khidmat, namun suasana mendadak berubah menjadi penuh haru saat Adrian naik ke atas podium kecil di samping Arini. Di bawah sorot lampu taman yang indah, Adrian tidak berbicara tentang bisnis atau kesuksesan Aruna Group, melainkan tentang sebuah perjalanan hati yang ia saksikan sendiri. Arini, aku telah melihatmu dalam balutan celemek yang kusam dan dalam balutan gaun seorang ratu. Bagiku, bukan pakaianmu yang membuatmu bersinar, melainkan ketulusan yang tidak pernah luntur meski dihantam badai, ucap Adrian dengan nada yang sangat dalam, hingga membuat para tamu terdiam. Adrian kemudian berlutut di hadapan Arini, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah berisi cincin emas putih yang sederhana, namun memancarkan kemurnian. Maukah kamu membangun masa depan di mana tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran, dan hanya ada kita yang saling menguatkan di setiap jam sunyi? Lamaran itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang paling indah dalam hidup Arini. Ribuan mata menatap mereka, namun bagi Arini, dunia seolah hanya berisi dirinya, dan pria yang telah membuktikan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang bersedia berdiri di sampingmu saat seluruh dunia mencoba meruntuhkanmu. Arini menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca, merasakan detak jantungnya yang kini selaras dengan irama kedamaian. Ia mengangguk pelan, membiarkan Adrian menyematkan cincin itu di jarinya sebagai simbol dari babak baru yang ia dambakan. Di kejauhan, Ibu Ratna yang menyaksikan momen itu melalui siaran televisi di rumah kontrakannya, hanya bisa menunduk sambil mengusap air mata penyesalan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang Arini dapatkan hari ini adalah buah dari benih kesabaran yang pernah ia injak-injak dulu. Malam itu, jam sunyi di Museum Gerbang Kejujuran diisi dengan tawa dan harapan, bukan lagi dengan isak tangis di pojok dapur. Arini menyadari bahwa perjuangannya telah mencapai puncaknya. Ia telah berhasil mengubah luka menjadi permata. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arini tahu bahwa ada satu langkah terakhir yang harus ia ambil untuk benar-benar menutup buku lamanya sebelum ia melangkah ke pelaminan. Bersama Adrian, sebuah langkah yang akan membawanya kembali ke satu tempat yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Langkah terakhir itu membawanya ke sebuah gedung tua di pinggiran kota, tempat di mana Galih akan dipindahkan secara permanen. Di sana, di balik kaca pembatas yang dingin, Arini duduk untuk terakhir kalinya berhadapan dengan pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Tidak ada lagi amarah di mata Arini, hanya ada kedamaian yang melampaui segala dendam. Galih menatap cincin di jari manis Arini, lalu tersenyum getir, sebuah senyuman yang kini benar-benar bersih dari segala kepalsuan. Terima kasih sudah datang, Arini. Aku hanya ingin memberikan satu benda ini padamu sebelum aku pergi, ucap Galih seraya menyerahkan sebuah kunci kecil melalui celah petugas. Itu adalah kunci brankas di rumah lama kita
yang tidak sempat disita bank. Di dalamnya ada tabungan yang aku kumpulkan dari gaji kecilku di awal pernikahan kita dulu. Gunakan itu untuk yayasanmu. Aku ingin ada setidaknya satu bagian kecil dariku yang benar-benar tulus untukmu. Arini menerima kunci itu, mengangguk pelan sebagai tanda bahwa hutang masa lalu mereka telah lunas di titik ini. Beberapa bulan kemudian, lonceng pernikahan berdentang merdu di taman luas Aruna Group. Pernikahan itu tidak dirayakan dengan kemewahan yang berlebihan, melainkan dengan kehangatan yang mendalam. Arini berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang bersinar, namun ia tetap mengenakan cincin polos pemberian ayahnya di jari sebelah kiri, sebuah pengingat akan asal-usulnya. Di barisan kursi tamu, Ibu Ratna duduk dengan tenang. Arini telah memaafkannya dan memberikan sebuah rumah kecil yang layak di kota kelahirannya, agar ia bisa menjalani hari tua dengan damai, tanpa harus lagi mengejar bayang-bayang kemewahan. Adrian melangkah maju, menjemput Arini di ujung altar, dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa ia telah menemukan harta karun yang paling berharga di dunia. Saat mereka mengucap janji setia, seluruh tamu berdiri memberikan penghormatan, menyadari bahwa Arini bukan hanya ratu dalam bisnis, tapi ratu dalam menjaga kemuliaan hatinya. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan, karena cinta yang mereka bangun berdiri di atas pondasi kejujuran yang tak tergoyahkan. Kini, Arini tidak lagi butuh celemek untuk membuktikan ketulusannya, dan tidak lagi butuh mahkota emas untuk membuktikan kekuasaannya. Ia telah memiliki mahkota sejati, sebuah martabat yang ia bangun dari puing-puing penderitaan, menjadi istana kebahagiaan. Di jam sunyi yang kini menyelimuti malam pengantin mereka, Arini menatap bintang-bintang dan berbisik pada mendiang ayahnya, "Ayah, aku sudah menemukan ketulusan yang ayah maksud." Ternyata, cinta sejati tidak pernah melihat angka, ia hanya melihat cahaya di dalam jiwa. Di sisi lain, Galih di dalam selnya mulai mengajar narapidana lain untuk menulis dan membaca, memulai hidup baru yang bermakna meski di balik jeruji. Kehidupan terus berputar, memberikan balasan yang adil bagi setiap hati yang menabur. Dan bagi Arini, jam sunyi bukan lagi tentang kesedihan yang mencekam, melainkan tentang ketenangan seorang pemenang yang telah berhasil menguasai dirinya sendiri.